Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan dimanapun berada, di era saat ini ketika kita ingin talqin zikir ke Suryalaya sangatlah mudah. Soal jarak bisa kita hitung per jam, bahkan tidak sampai berhari-hari. Kalau kita bandingkan dengan Kiai Muhammad Zuki As-Suja, wakil talqin dari Singapura, ketika ia masih muda mencari seorang mursyid berbulan-bulan dan penuh tantangan dan ujian. Berawal dari beliau di Singapura saat masih muda didatangi seseorang fakir miskin yang misterius, yang ketika itu hanya dialah yang bisa melihat, yang lain tidak bisa melihat. Pernah terjadi ketika dia berdialog dengan orang misterius itu, ibunya bertanya, "Kepada siapa kamu bicara?" Maka Kiai Muhammad Zuki baru menyadari bahwa orang tersebut tidak bisa dilihat oleh orang lain. Orang tersebut memberikan amalan la ilaha illallah. Beliau berkata, "Kalau kamu belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah, jangan harap hidup akan bahagia. Kalau kamu belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah, jangan harap ketemu mursyid yang engkau idamkan. Silahkan kamu memiliki harta yang banyak, memiliki ribuan kitab, tetapi kalau belum mendapatkan kalimat zikir la ilaha illallah, tidak akan tenang dan tidak akan bahagia, dan kamu tidak akan menemukan guru mursyid. Maka sebelum mendapatkan guru mursyid, baiknya kamu mengamalkan dulu, bahagiakan dulu dirimu, batinmu." Maka Kiai Muhammad Zuki saat itu diberikan amalan la ilaha illallah selama 6 bulan, dibimbing oleh beliau. Saatlah tiba 6 bulan masa ujian dianggap selesai oleh orang miskin yang misterius itu. Kemudian orang tersebut menyuruh atau menekankan, menganjurkan bahwa kamu jangan di sini terus, jangan di Singapura terus. Kamu harus merantau mencari guru mursyid. Dan beliau memberikan ongkos 5 ringgit. Kalau sekarang nilainya 15.000. Kemudian ini untuk memperkuat kamu, akan saya berikan makanan. Ternyata makanan itu adalah binatang yang diambil dari kakinya. Binatang disuruh makan. Kiai Zuki, sami'na wa atona, saya dengar, saya patuh, dan saya laksanakan. Tidak banyak pikir, binatang yang dari kakinya orang misterius itu dimakannya. Anehnya, ketika dia dalam perjalanan merantau, dia tidak tahu Kiai Zuki mau kemana. Di dalam perjalanan dia memutuskan untuk ke Tanjung Pinang. Di dalam perjalanan naik kendaraan umum, ada saja orang yang membayari, ada yang memberikan ongkos sampai ke Tanjung Pinang. Uang 5 ringgit itu utuh, dan di dalam perjalanan tidak pernah merasa lapar. Itu akibat atau keajaiban dari binatang yang dia makan dari kaki orang misterius tersebut. Sampailah di Singapura, sampailah di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang
dia merenung kemana. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Tanjung Priok, mau ke Jakarta. Di dalam perjalanan selama 3 hari dari Tanjung Pinang ke Tanjung Priok, memakan 3 hari. Ketika malam dalam perjalanan di kapal laut, kemudian dia merenung, melihat bulan yang begitu indah, merenung tafakur. Ketika merem, mata terpejam, tiba-tiba muncul sosok yang memakai peci dan surban warna hitam, dan surbannya itu diselempangkan, yang persis saat ini kita tahu beliau adalah Abah Anom. Kiai Zuki belum tahu siapa itu. Ketika matanya melek, orang itu hilang. Kemudian mencoba lagi merem, muncul lagi dan berkali-kali. Akhirnya dia merasa, wah, ini ada sesuatu hal yang cukup menggembirakan. Tapi Kiai Zuki sangat bingung. Sampailah dia ke Tanjung Priok dalam 3 hari. Di Tanjung Priok masih dia dalam keadaan bingung. Untung Allah izinkan ada seorang kenalan yang memberikan penginapan selama seminggu di Tanjung Priok, dan orang ini akan memfasilitasi atau membantu Kiai Zuki kemana ia mau. Akhirnya Kiai Zuki izin pamit. Setelah seminggu, beliau Kiai Zuki berjalan kaki ke Suryalaya. Di dalam perjalanan ia makan apa adanya. Bahkan dia makan di bekas orang-orang yang sisa makanannya masih bagus dimakan. Kemudian banyak pergolakan di dalam dirinya. Sampailah singkatnya ke Suryalaya. Di Suryalaya ternyata sampai jam 4 pagi. Tidak nyangka dan Kiai Zuki terkejut. Sampai di gerbang Suryalaya, ternyata Abah Anom sudah berdiri dengan tongkat. Dan dia menyampaikan, beliau Abah Anom menyambut, alhamdulillah sudah sampai, sudah ditunggu-tunggu lama. Betapa terkejutnya, terharunya, dan bahagianya Kiai Zuki saat itu. Ternyata pergolakan hatinya untuk bertemu seseorang sudah ditunggu oleh Abah Anom. Tidak sampai di situ, Kiai Zuki masih digembleng selama 3 hari, tidak ditegur oleh Abah Anom. Pas malam keempat harinya, Kiai Zuki diperintahkan untuk bertapa, untuk berendam di air sungai yang ada di Suryalaya selama 15 hari. Di dalam pertapaan itu, di dalam halwatnya itu, beliau direndam di air yang di bawahnya ada lintah, dan badannya ini selalu dikeroyok, didatangkan nyamuk-nyamuk untuk menghisap darah Kiai Zuki selama 15 hari. Akhirnya sampailah saatnya Kiai Zuki diangkat oleh Abah Anom, dan beliau barulah didapatkan atau ditalkin zikir, dibimbing kalimat la ilaha illallah. Betapa perjuangan beliau mendapatkan kalimat la ilaha illallah oleh Abah Anom yang selama ini dicari-carinya, seorang guru mursyid. Lalu Abah Anom memerintahkan Kiai Zuki, silahkan pulang ke Singapura. Dan sampailah dia pulang ke Singapura, amalkan pesan Abah, amalkan, amankan, dan lestarikan kalimat la ilaha illallah. Ada pelajaran yang menarik dalam perjalanan Kiai Zuki untuk mendapatkan talqin zikir. Betapa mahalnya, betapa berharganya, betapa nilainya sangat besar bagi seorang yang mendapatkan petunjuk.
Tetapi kita mengukur, terutama mengukur diri saya, betapa kita meremehkan kalimat itu. Sudah didapatkan dengan baik, didapatkan dengan mudah, tetapi kita masih dipertanyakan seberapa jauh kesetiaan kita kepada Abah Hanom, seberapa yakinnya kita dengan amalan Abah Hanom, betapa dan seberapa istiqomahnya kita, dan seberapa kita jauh meremehkan kalimat yang berharga yang itu akan menyelamatkan kita, dan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang istiqomah akan wajib mendapatkan karomah. Untuk itu kita saksikan cuplikan ceramah beliau. La ilaha illallah. Masya Allah, baru terasa nikmat zikir. Dulu pun saya juga tapi sedikit. Udah diamalkan begitu, alhamdulillah dapat satu kifiat. Diterusi dengan zikir kopi. Bermula dengan tawasul zikir kopi. Saya ingat astagfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaihi. Diisikan dengan selawat atau ditanamkan zikir kopi, lalu ditunjuk langsung oleh Abah. Itu saja. 2 tahun 4 bulan. Dikasih itu 2 tahun 4 bulan. Itu yang diamalkan. Sudah 2 tahun 4 bulan sama 2 tahun sudah 4 tahun lebih. Baru dua. Sekarang sudah hafal semua 1 minggu. Tapi harus hati-hati, kalau mudah kita perolehi, mudah juga ditinggalin. Apalagi macam-macam sekarang ini. Petah Suralaya, itu Suralaya punya pendidikan untuk saya. Mungkin beliau itu udah tahu tugas kita itu banyak. Lalu udah 2 tahun 4 bulan, datang lagi di madrasah, di dalam madrasah tidak ada imam situ untuk bacaan hataman, belum dihafal, belum tahu. Dikasih kita naik jadi bawa hataman. Masuk apa? Tanya apa hataman itu? Udah 4 tahun belum tahu hataman. Saya tanya, apa hataman itu? Hataman itu kan doa, kan urat kan keusul. Tidak tahu saya. Bah, katanya ada lagi hataman, bah. Belum tahu, belum, bah. Kang tidak bisa dengar. Tapi dari mereka, mau dari apa juga, kata bah. Nah, baru dibaca satu dari beliau. Habis tawasulnya, habis doanya, begini. Insya Allah, Abah itu sambil menangis beliau itu membacanya itu. Insya Allah. Tidak ambil dari orang lain, dari Abah langsung itu. Karena saya tahu diri saya dari bagaimana sih untuk mengamalkan, kalau saya tidak benar. Saya juga asal datang tidak benar dari situ. Dari Abah saya ambil langsung. Abah baca satu persatu, saya ikuti. Itu diikuti. Saya ikuti. Begini kata Abah, begini. Bila mana sampai Syekh Abdul Qadir ditekankan, kata Abah, dalam senyap kalbu kita terasa kehadirannya untuk membantu membuka hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Habis bahataman 2 tahun 4 bulan, daripada 2 tahun 4 bulan baru ketemu doa hataman 4 tahun 4 bulan, baru 3 step. Nah kan? Nah, belum tahu lagi tentang manakib. Nah, itu pulang ke kata Abah, nanti pulang harus manakib. Bingung lagi manakibnya apa? Harus pulang, harus manakib. Ini sudah dari kitabnya ini. Wah, pulang manakib. Sudah, belum ada Iwan ketika itu. Hanya sendirian. Pulang karena beliau sudah mengadakan manakib, saya buka bukunya. Kata Abah dari sini ada 4 kan? Pertama baca Al-Quran, yang kedua bacaan tambih, yang ketiga bacaan tawasul, yang keempat mengqobah. Itu udah doa mengqobah, doa Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanya lagi Bah, ya gini Bah, ya gini. Yang itu harus diadakan. Di mana? Di tempat nanti. Oh, pulang saya. Udah begitu pulang, tengok ini mana kita.
Kalau ini tidak ada orang lagi, saya menakik sendirian. Saya baca Quran, oh masya Allah. Ada orang yang tahu, kita sendiri tahu kan? Ini Quran yang kita baca sendiri untuk kita sendiri. Baca tasbih, baca sendiri. Tawasul, saya baca sendiri. Munakib, baca sendiri. Ceramah, saya sendiri. Ini enak betul. Sampai subuh ceramah sendiri. Jam 12 sampai subuh. Enak kalau sendirian, tidak ada orang ganggu. Itu manakib. Halo, itulah perjalanan saya untuk melaksanakan masalah tarekat dan sebagainya. Lalu di Pulau Ka'bah selesai, lepas 3 minggu datang lagi Ka'bah itu 1 bulan 2 kali saya datang Suralaya tuh. Tidak bisa putus hubungan dengan beliau dari 30 tahun, 1 bulan paling lama 2 kali, sebulan sekali datang terus. Kata berkah beliau. Kayaknya alhamdulillah sampai lapor kepada sudah apa jaga manakib. Bagaimana sendirian? Enak kata Abah juga dulu begitu kata Abah. Sama Abah sepuh. Abah juga sama Abah sepuh begitu. Sendirian begitu kata Abah. Nah, jadi enak kalau kita sendiri tidak ada yang ganggu. Paling-paling di Islam, masuk Islam tuh. Adik sudah selesai itu, alhamdulillah, maka barulah saya dapat merasai daripada zikir harian, zikir mingguan, bulanan, agar sampailah amaliyah tuh. Alhamdulillah, terasai itulah jalan-jalan untuk thariqah. Harus istiqomah yang berpanjangan. Tidak bisa kita hari ini walaupun ditalkin dengan seorang mursyid, kalau kita tidak istiqomah, jujur, ikhlas, Allah tidak akan membuka hidayah pada kita. Nah, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.